Kencan pertama setelah bertahun-tahun di restoran mewah dengan pria tampan. Semuanya berjalan sempurna. Sampai satu pesan masuk ke ponselnya. Bunuh dia atau anakmu yang mati. Kita mulai dari awal yang nggak enak. Violet tergeletak di lantai, berdarah, mencoba merangkak pergi. Sebelum dia sempat kabur, suaminya, Blake, datang dan menendangnya kembali ke bawah. Lalu Blake melakukan sesuatu yang aneh. Dia arahkan pistol ke Violet dan menyerahkan pistol itu ke tangannya. Menyuruh Violet menarik pelatuknya sendiri. Violet nggak bisa. Lompat beberapa tahun ke depan, Violet sudah berbeda. Dia sudah pulih, membangun hidup baru, dan sekarang bekerja sebagai terapis untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang dulu senasib dengannya. Hidupnya terlihat tenang. Terlihat. Suatu pagi, Violet dapat pesan dari seorang pria bernama Henry. Mengajaknya kencan. Di hari yang sama, seorang pria datang ke rumahnya. Mengaku dari perusahaan listrik. Mau cek meteran? Violet mempersilakannya masuk. Tentu saja. Malam tiba. Violet habiskan waktu sebentar bersama Toby, anaknya yang masih kecil, sebelum kakaknya, Jen, datang untuk menjaga. Sebelum pergi, Violet ingatkan Jen. Toby tidur jam 8 malam tepat. Dan oh ya, ada kamera CCTV di rumah. Jadi Violet bisa pantau dari mana saja. Detail kecil, penting, nanti. Violet tiba di restoran mewah di lantai atas gedung pencakar langit. Tempatnya indah, view-nya luar biasa. Anginnya kencang, tapi itu urusan nanti. Di lift, Henry kirim pesan. Terlambat 10 menit, minta Violet tunggu di bar. Violet ke bar, ketemu bartender ramah bernama Kara, pesan minuman, dan mengaku nervous. Wajar, ini kencan pertamanya dengan Henry. Beberapa menit kemudian, seorang bapak tua bernama Richard datang menghampirinya. Dia kira Violet adalah kencan butanya, seorang wanita bernama Diane. Violet meluruskan. Richard minta maaf dengan muka merah. Keduanya ketawa kecil, saling minum, dan mendoakan kencan masing-masing berhasil. Momen yang manis, singkat, tapi manis. Sebelum suasana sempat settle, seorang pianis bernama Phil tiba-tiba nimbrung dan mulai flirting ke Violet. Minta dia request lagu. Violet dengan ekspresi datar minta diputarkan Baby Shark. Phil tertawa. Cara langsung intervensi, bilang Violet sudah punya kencan. Phil pergi. Diane akhirnya muncul. Richard bahagia. Keduanya pergi ke meja mereka. Henry tiba. Senyumnya tulus, pujiannya genuine. Mereka duduk di meja dengan pemandangan kota yang memukau di bawah. Henry perkenalkan diri sebagai fotografer. Dia minta maaf karena bawa tas kamera. Nggak berani tinggalkan kameranya di mobil. Lalu dia keluarkan sesuatu dari tasnya. Puck hoki kecil. Oleh-oleh untuk Toby. Violet tersentuh. Ini baru kencan pertama. Dan pria ini sudah memikirkan anaknya. Pelayan bernama Matt datang, ambil pesanan minuman, pergi. Lalu, notifikasi masuk lewat DigiDrop. Semacam airdrop. Meme random. Violet celingukan. Beberapa orang lain di restoran juga periksa ponsel mereka. Mungkin iseng seseorang. Pesan kedua masuk. Lebih gelap, lebih mendesak. Violet tunjukkan ke Henry. Mereka berdua curiga ke sekelompok anak-anak yang sedang prom party di sudut ruangan. Asumsi yang masuk akal. Sayangnya, salah. Pesan ketiga masuk. Cek kamera rumahmu. Violet buka feed CCTV dengan enggan. Semuanya normal. Toby dan Jen di kamar. Tapi kemudian kamera beralih ke ruang tamu. Di sana, seorang pria bertopeng berdiri diam, pistol di tangannya, menatap langsung ke kamera. Henry tanya ada apa. Sebelum Violet bisa menjawab, pesan baru masuk. Diam, jangan bilang siapa-siapa. Violet minta izin ke toilet. Di dalam dia coba hubungi 911. Langsung ada pesan masuk. Ponselnya sudah di-cloning. Mereka bisa lihat semua yang dia lakukan. Kalau dia tinggalkan restoran, Toby mati. Violet panik. Dia dekati sekelompok perempuan di toilet, bisik minta tolong. Pesan peringatan langsung muncul. Desperate, Violet pinjam eyeliner dan tulis help di telapak tangannya. Tapi perempuan-perempuan itu nggak ngerti dan keburu pergi. Violet geledah toilet. Di bawah wastafel, alat sadap tersembunyi. Dia dipantau, bahkan di sini. Violet kembali ke meja. Henry langsung sadar ada yang nggak beres. Violet berusaha tenang. Bilang dia cuma cemas karena ini pertama kalinya dia pergi tanpa Toby, terutama sejak ayahnya meninggal. Lalu matanya jatuh ke lampu meja. Di sana, alat sadap lain, tersembunyi rapi di antara dekorasi. Mereka bukan cuma dipantau, mereka didengarkan juga. Violet bilang ke Henry bahwa dia takut ketinggian dan minta pindah meja. Henry setuju, panggil Matt. Matt bilang ada meja lain yang tersedia. Sebelum Violet bisa bilang, iya, pesan masuk, jangan pindah meja. Toby mati dalam 1 menit. Violet berbalik, batalkan semua. Bilang mereka sebenarnya suka meja ini karena view-nya. Henry dan Matt bingung, tapi setuju. Violet diam-diam kirim pesan ke si pengirim. Apa yang kamu mau? Jawabannya cepat. Ambil SD card dari kamera Henry.
Violet pura-pura jam tangannya hilang, taruh diam-diam di dalam tasnya, lalu minta Henry tanya ke resepsionis. Begitu Henry pergi, Violet buka tas kamera dan scroll foto-foto di sana. Yang dia temukan bukan foto biasa. Ada foto wali kota bertemu orang-orang mencurigakan, dokumen keuangan, bukti korupsi dan penggelapan dana. Violet cabut SD card itu sebelum Henry kembali. Pesan berikutnya, pergi ke toilet lagi. Di toilet instruksinya jelas, hancurkan SD card, buang ke toilet. Violet lakukan. Anaknya, taruhannya. Lalu instruksi berikutnya, cek dispenser handuk. Violet buka. Di dalamnya, vial kecil berisi cairan. Pesan masuk. Masukkan ini ke minuman Henry. Bunuh dia. Cepat dan tanpa rasa sakit. Violet bilang dia nggak bisa melakukan itu. Balasannya satu kalimat, kamu sudah pernah membunuh sebelumnya. Violet kembali ke meja dengan tangan gemetar. Henry sudah berdiri. Dia kira Violet nggak tertarik lagi. Dia bayar tagihan, bersiap pergi dengan sopan. Violet dalam momen panik menghentikannya dengan ciuman mendadak, penuh, di tengah restoran mewah. Henry terkejut, tapi jelas, lega. Dia setuju untuk tetap tinggal. Di sudut lain, Diane dengan keras menyebut Richard bajingan sebelum keluar dari restoran. Richard duduk sendirian, dengan tenang. Violet dapat ide. Dia minta izin kasih tip ke pianis. Tulis pesan di lembaran uang dengan lipstiknya. Hostages, beserta alamat rumahnya. Titipkan ke Matt untuk diberikan ke Phil. Phil baca pesannya. Wajahnya langsung pucat. Sementara itu, Violet tanya Henry lebih lanjut soal pekerjaannya. Henry bilang dia sudah 5 tahun jadi fotografer pers wali kota. Violet tanya, wali kotanya orang baik? Henry jawab dengan vague, hati-hati memilih kata. Phil terlihat coba menelepon seseorang dari kejauhan, lalu kembali ke piano dan meneguk koktailnya dengan gugup. Detik berikutnya, Phil ambruk. Violet buka feed CCTV. Pria bertopeng menghantam Jen pingsan. Toby dikunci di dalam kamar. Pesan masuk lagi. Selesaikan pekerjaanmu. Phil sempat bangkit, sempoyongan ke arah lift. Si pengirim kirim kabar dingin. Phil nggak akan keluar dari lobi hidup-hidup. Violet paksa diri tetap terlihat normal. Usul minum tequila untuk cairkan suasana. Dia buru-buru ke bar. Di bar, Violet jatuhkan tasnya. Jam tangan yang tadi dia sembunyikan meluncur keluar. Henry lihat. Violet pesan 2 shot tequila dan coba masukkan racun ke salah satunya. Tapi pesan masuk. Lakukan di meja, bukan di sini. Cara tanya mau dikasih jeruk nipis. Violet menolak dan langsung balik ke meja. Henry sudah pegang jam tangannya. Dia serahkan. Tapi tatapannya sudah berubah. Lebih waspada. Henry bilang, kalau ada yang salah dia bisa bantu. Jujur saja. Dan Violet, entah karena lelah, entah karena butuh seseorang, akhirnya cerita tentang Blake, tentang malam itu, tentang betapa dia merasa jadi ibu yang buruk karena bertahan terlalu lama, membiarkan Toby tumbuh dalam rumah yang penuh ketakutan. Henry dengarkan, lalu bilang dia juga pernah menaruh kepercayaan pada orang yang salah, dan karena itu, banyak orang tak bersalah yang kena dampaknya. Dia bilang Violet kuat, bahwa Blake nggak berhasil mengambil harapannya, karena dia masih di sini. Violet senyum, bilang Henry orang baik, lalu minta Henry ambilkan jeruk nipis dari bar. Begitu Henry pergi, tangan Violet gemetar memasukkan racun ke dalam shotnya. Di bar, Henry tanya cara soal jeruk nipis. Cara bilang santai, loh, tadi dia nggak mau jeruk nipis. Henry kembali ke meja dengan ekspresi yang sudah berubah. Dia raih gelas tequila. Violet nggak tahan. Dia sengaja tumpahkan wine ke Henry. Henry pergi bersihkan diri. Pesan masuk, itu bukan keputusan yang cerdas. Cara datangi Violet, tanya baik-baik, ada apa? Apakah Henry melakukan sesuatu? Violet bilang bukan Henry masalahnya. Lalu cara bilang satu hal, Richard si bapak tua itu, dia sudah menatap Violet sepanjang malam. Bahkan saat masih duduk bersama Diane. Violet ambil 2 shot tequila, 1 diantaranya sudah diracun, dan berjalan langsung ke meja Richard. Dia bilang kasihan Richard ditinggal kencannya. Tawarkan minuman. Richard menatapnya. Santai. Lalu menyebut namanya Violet Freeze. Dia nggak pernah bilang namanya ke Richard. Kalau adegan tadi bikin kamu nggak nyangka, pukul tombol like sekarang. Itu tanda ke gua bahwa gua harus rekap lebih banyak film kayak gini. Richard minta dia duduk dan mulai bercerita. Dia bekerja untuk wali kota. Tugasnya bunuh Henry. Henry ternyata adalah informan FBI. Digidrop dipakai karena pesannya nggak bisa dilacak. Dan Violet dipilih sebagai kambing hitam yang sempurna. Karena menurut catatan, dia sudah pernah membunuh seseorang. Violet bilang dia nggak membunuh suaminya. Dan untuk pertama kalinya, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Blake hampir menembak Toby. Tapi begitu sirene polisi terdengar mendekat, Blake memutar pistol ke arah kepalanya sendiri. Violet nggak membunuh siapa-siapa, tapi catatan resminya berkata lain. Richard dingin saja. Dia bilang kamera di restoran sudah merekam. Violet memasukkan sesuatu ke dalam minuman Henry.
bukti itu sudah cukup. Pilihan Violet tinggal satu. Bunuh Henry sekarang, atau Toby yang mati. Henry kembali. Violet kenalkan Richard sebagai teman lama. Lalu Violet serahkan shot tequila ke Henry, yang kelihatannya diracun. Henry minum. Violet minta Henry balik ke meja duluan dan tunggu di sana. Violet balik ke Richard, minta pria bertopeng ditarik mundur dari rumah. Richard puas. Dia hubungi orang itu dan suruh pergi. Richard mulai makan dessertnya dengan santai. Violet bilang, racunnya ada di dessert itu, bukan di minuman Henry. Saat Richard fokus ke Henry yang minum tequila, Violet lah yang diam-diam menukar targetnya. Richard merah padam. Dia keluarkan pistol. Sebelum dia sempat menembak, Henry melompat ke depan Violet. Dia kena tembakan. Restoran pecah. Tamu-tamu berteriak dan berlarian. Richard kejar Violet, hampir menembaknya. Tapi cara tiba-tiba menghalangi dan pelurunya menghantam dinding kaca besar di belakang Richard. Kacanya retak. Richard menikam cara, lalu arahkan pistol ke Violet lagi. Di saat yang sama, dia perintahkan pria bertopeng kembali ke rumah, bunuh Toby. Violet lihat kaca yang sudah retak di belakang Richard. Dia ambil puck hoki yang tadi dikasih Henry dan lemparkan sekuat tenaga ke kaca itu. Kaca pecah. Angin malam menerjang masuk. Richard tersapu dan jatuh dari ketinggian. Violet hampir ikut terseret. Dia cengkeram taplak meja dengan seluruh tenaganya. Henry, meski terluka, datang dan menariknya kembali ke dalam. Violet cek CCTV. Pria bertopeng sudah bergerak menuju kamar Toby. Dia ambil kunci mobil Henry. Bilang Henry telepon polisi. Cek kondisi cara. Masih normal hidup. Violet pergi. Di rumah Jen siuman. Dia geledah rumah cari Toby. Dan pria bertopeng sempat menyergap Toby. Tapi Jen balik menyerang. Tikam kakinya dan tarik Toby keluar. Mereka kunci diri di dalam kamar. Tapi pria itu mendobrak masuk dan tembak Jen di lengan. Violet tiba. Ambil pisau dapur dan hadapi pria itu di ruang tamu. Dia tikam. Tapi pria itu lebih kuat. Violet dilempar ke dinding. Pria itu lepas topengnya. Petugas listrik yang tadi pagi. Dia yang pasang alat sadap. Dia yang pantau segalanya. Sejak awal. Sebelum dia sempat menyelesaikan tugasnya, mobil remote control kecil meluncur masuk ke ruangan. Di atasnya ada pistol. Dikirim oleh Toby dari atas. Violet ambil remote-nya dan menembak. Selesai. Ibu dan anak berpelukan di ruang tamu yang berantakan. Mimpi buruk malam itu akhirnya berakhir. Beberapa waktu kemudian, Henry pulih di rumah sakit. Berita melaporkan kantor wali kota terjerat skandal penggelapan dana besar-besaran yang terkait dengan insiden malam itu. Violet datang menjenguk. Henry bilang, terima kasih, dia yang menyelamatkan nyawanya. Jen, yang ternyata dirawat di rumah sakit yang sama, muncul dan menggoda keduanya sebelum berpamitan. Film berakhir dengan Violet dan Henry sepakat untuk kencan kedua. Kali ini, semoga, tanpa ada yang perlu diracun. Kalau kamu setuju, ini salah satu thriller paling gila yang pernah ada. Tulis di komentar nama film yang menurut kamu lebih gila dari ini.